Ya, Shalom Bapak Ibu, Saudara dan teman-teman baik yang di Mojokerto, Tulungagung dan Sidoarjo. Saya akan membacakan sebuah ayat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, satu Mazmur dari Daud, kerinduan dari seorang Raja Daud yang sungguh luar biasa. Rukun bersama dalam keluarga. Apabila rukun bersama dalam keluarga, kita masih stay at home, artinya masih banyak di rumah bersama istri, suami, dan anak-anak. Akan ada hal-hal yang luar biasa apabila kita rukun bersama di dalam keluarga. Apa saja yang terjadi? Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal. Yang pertama, apabila rukun bersama saudara dalam keluarga, dikatakan sangat hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita. Maka keluarga kita akan dipenuhi dengan sukacita. Kesenangan yang muncul, kesenangan yang ditimbulkan oleh karena kerukunan di dalam seluruh anggota keluarga akan membuat keluarga kita dipenuhi dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Kelimpahan sukacita itu digambarkan sebagaimana minyak yang dicurahkan kemudian meleleh ke janggut dan leher jubahnya, menimbulkan bau yang wangi, minyak yang sangat berharga, minyak urapan, baunya yang semerbak, berlimpah-limpah. Nah, apabila kita hidup bersama dalam keluarga dengan sebuah kehidupan yang rukun, maka pasti keluarga kita akan mengalami sukacita yang berlimpah. Demikian juga sama halnya diumpamakan seperti embun yang turun dari gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Itu sangat berlimpah-limpah. Dan apabila kita merindukan sebuah sukacita yang berlimpah, maka kita harus membangun keluarga kita, keluarga yang rukun satu dengan yang lain. Ini yang menjadi kerinduan Raja Daud. Secara materi, pasti Raja Daud tidak kekurangan apapun. Dia raja yang sangat disegani, sangat dicintai, raja yang dihormati oleh berbagai bangsa. Tapi jika melihat keadaan rumah tangga dan keluarganya, maka Daud akan menjadi sedih. Sebab di sana anak-anak satu dengan yang lain saling menyakiti, saling membenci. Bahkan ada satu tindakan-tindakan yang amoral, bagaimana saudara memperkosa saudaranya, dan akhirnya terjadi pembunuhan. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika Absalom bersama dengan orang-orang yang membenci Daud bersekutu dan memberontak, mempermalukan, merendahkan Daud, dan bahkan berikhtiar membunuhnya. Ini sesuatu aib yang luar biasa. Sebab itu Daud memberikan satu mazmur seperti ini kepada kita, supaya kita membangun sebuah rumah tangga yang hidup bersama dengan rukun. Apabila Anda bangun hidup rumah tangga, keluarga, hidup bersama dengan rukun, maka akan ada sukacita yang melimpah. Yang kedua, jika keluarga kita rukun bersama, hidup bersama dalam kerukunan, maka rumah tangga kita, keluarga kita akan dikelilingi dengan anugerah, keindahan, kasih, dan kesejahteraan. Kita bisa membayangkan jika di dalam rumah kita ada kebencian, tidak ada kerukunan, maka yang ada yang caci maki, perkataan kasar, perkataan kotor satu dengan yang lain, saling menyakiti, dan itu sangat menyiksa. Bahkan tidak jarang terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dan bahkan bisa terjadi perpecahan dan perceraian. Tetapi apabila kita membangun keluarga kita, hidup bersama dengan rukun, maka
keluarga Anda akan dipenuhi dengan anugerah, keindahan, kasih, dan kesehatan. Nah, Bapak Ibu, Saudara, teman-teman semua, baik yang di Sidoarjo, Mojokerto, dan Tulungagung, saat-saat seperti ini memungkinkan buat kita stay at home untuk membangun kembali keluarga kita, mendasari kembali keluarga kita dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Sebab ketika kita hidup bersama dalam keluarga dengan kerukunan, maka sukacita akan berlimpah dan keluarga kita akan dipenuhi dengan anugerah, keindahan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang ketiga, apabila kita hidup rukun bersama saudara dalam keluarga, maka kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Ayat yang ketiga, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Tuhan menyukai sebuah kerukunan. Tuhan menyukai sebuah kesehatian, saling menolong, kerjasama satu dengan yang lain. Suami memberkati istri dan anak-anak, demikian juga istri dan anak-anak mendukung suami, orang tua dan suami. Itu terjadi akan memberikan dampak yang luar biasa, hidup di dalam berkat. Dan itu berkat yang diperintahkan Tuhan. Ayat mengatakan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Nah, apabila kita sudah mengerti bagaimana efek atau akibat dari hidup rukun dalam keluarga, maka kemudian bagaimana kita bisa meraihnya? Tentu kita akan belajar dari firman Allah. Hal yang paling utama adalah ketika kita merindukan sebuah keluarga yang rukun, yang harmonis, maka tentu kita akan mengutamakan bahwa kepentingan bersama itu lebih utama daripada kepentingan atau kesenangan pribadi. Kita boleh punya hobi, kita boleh punya kesukaan, tapi jangan menjadi egois. Keluarga dikorbankan, istri dikorbankan, anak-anak dikorbankan demi hobi, demi kesukaan. Anda harus mengutamakan kepentingan keluarga, kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, saling memahami dan menghormati antara satu dengan yang lain. Kita semua tidak dilahirkan dengan keseragaman. Ada perbedaan karakter, ada perbedaan kesukaan, ada perbedaan latar belakang dan pendidikan antara suami istri. Tapi hal itu jangan sampai membuat kita menjadi bersitegang atau bermusuhan. Tapi justru kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, mulai sekarang milikilah prinsip bahwa perbedaan itu bukan sebagai sarana untuk perpecahan, tapi perbedaan itu membawa kita untuk bisa saling memahami satu dengan yang lain. Memahami perbedaan itu untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kenakanlah kasih, seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Di dalam kasih ada pengampunan, di dalam kasih ada kesabaran, dan lewat kasih itulah itu pengikat yang luar biasa yang menyatukan dan menyempurnakan. Kita harus kembali kepada kasih kita yang mula-mula baik kepada Tuhan maupun kepada pasangan hidup kita, kepada orang tua dan anak-anak. Nah, sebab itu pada kesempatan hari ini, mari ini menjadi doa kita, kerukunan bersama dalam keluarga. Sebab ketika kita hidup rukun, akan ada sukacita yang melimpah, akan ada anugerah dan kesejahteraan, akan ada berkat yang diperintahkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kau berkati, Kau melamat setiap keluarga-keluarga kami, rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sebab Tuhan pasti menolong kami dalam setiap pergumulan keluarga kami, pergumulan dalam rumah tangga kami. Engkau akan campur tangan, karena kami percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, kami yang mengasihi Tuhan.
Sebab itu apapun yang menjadi pergumulan dalam keluarga kami, kesehatan, ekonomi, usaha, apa saja, Tuhan jamah, Tuhan campur tangan. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.